Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Menarik banget deh. Yuk kesini. Yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, udah lama ya kakak nggak bertemu adik-adik. Kalian masih bersuka cita kan? Bersuka cita kan kakak-kakak? Masih. Wah, hari ini kita mau ibadah ya adik-adik. Sebelum itu kita mau sapa Tuhan Yesus dulu. Kita mau naikkan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita naikkan lagu ini ya. Gak ada lagi yang isengin dedeknya ataupun main, oke?
Engkau sangat baik. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ih, kakak belum sapa adik-adik ternyata ya. Kakak sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Shalom. Masih 50%. Lebih keras lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Masih 50%. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Bless Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Musik. Ikuti gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
boleh duduk dulu sebentar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita khawatir, dan rasanya sedih gitu. Gak bisa kemana-mana, adik-adik tetap di rumah, belajar di rumah. Tapi kita harus ingat adik-adik, kalau kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Saat tiada jalan, saat menghadapi masalah, tetap ada Tuhan Yesus. Adik-adik harus selalu ingat Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang dapat menguatkan adik-adik, yang dapat menolong adik-adik. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Katakan saat tiada jalan, tapi Tuhan Yesus ada buat adik-adik. Yesus ada di
Terima kasih adik-adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti ikutin Kak Valen berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau di dalam Engkau Kalau di dalam Engkau ada kepastian. ada kepastian. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami ingin kami ingin mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang bimbing, biar firman-Mu biar firman-Mu bisa tertanam bisa tertanam dan berbuah dan berbuah di dalam hati kami. dalam hati kami. Hanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak percaya semua kita pasti baik-baik dan diberkati Tuhan. Amin. Diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, siap nggak mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kakak harap kita semua udah siap ya. Dengan hati yang siap, telinganya disiapin, Alkitabnya disiapkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau baca satu ayat sebelum kita mulai di dalam Yesaya pasal 44. Semua kita buka Alkitabnya di dalam Yesaya pasal yang ke-44. Ayat yang ke-6. Ya, Yesaya 44 ayat yang ke-6. Kakak akan bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Firman Tuhan mengatakan seperti itu adik-adik. Nah, seperti juga di dalam adik-adik dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan satu hal tentang bagaimana kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena pada zaman dulu, pada saat ini, dan di hari-hari ke depan adik-adik, banyak orang nantinya akan menganggap bahwa akan ada Allah-Allah yang baru adik-adik. Nah, ini yang Allah tidak mau adik-adik. Seperti contoh di dalam kisah Israel dalam perjanjian lama, adik-adik tahu pasti. Bahwa orang Israel, orang-orang yang ada di bumi, orang-orang pada saat itu sangat banyak memiliki Allah-Allah yang lain adik-adik. Maka dari itu adik-adik tahu nggak? Di dalam perintah 10 perintah Allah dikatakan apa? Jangan, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepada patung dan berhala. Nah, adik-adik, ini adalah bukti bahwa Allah mau berbicara kepada manusia bahwa tidak ada Allah selain pada Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini. Nah, kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya, tidak bisa digantikan, tidak bisa berubah, dan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Maka dari itu Allah ngomong langsung dengan perintahnya, dengan 10 perintah Allah di dalamnya mengatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanmu, karena hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang kita sembah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik harus memahami bahwa dalam kehidupan kita sudah menyembah Allah yang benar, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada nggak sih Allah-Allah lain di dalam kehidupan saat ini? Oh, sangat banyak adik-adik. Allah itu artinya adalah ketika ada sesuatu yang dianggap lebih dari apapun, orang itu akan menganggap itu sebagai Allahnya. Contohnya gini adik-adik, menjadi berhala gitu ya dalam kehidupan kita. Misalnya adik-adik tahu ada orang-orang yang menganggap bahwa handphone adalah satu hal yang penting dibanding yang lain. Nah, ketika seseorang menganggap adik-adik bahwa
ada yang lebih penting daripada Allah, maka orang tersebut sedang menyembah Allah lain adik-adik. Ketika ada sesuatu di luar daripada kebaikan kedahsyatan Allah dan orang itu berpaling kepada hal itu, maka dikatakan orang tersebut menyembah Allah yang lain adik-adik. Nah, adik-adik, Allah tidak mau disepelekan, Allah tidak mau dipandang rendah adik-adik pada saat itu. Dan saat ini pun ya adik-adik. Jadi Allah berfirman bahwa Allah itu hanya satu dan tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak boleh ada sesembahan yang lain. Tidak boleh ada berhala-berhala lain. Yang patut boleh disembah oleh bangsa Israel pada saat itu hanyalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai bangsa Israel pada saat itu dan yang menyertai kita sampai saat ini adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik harus memahami bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Seperti dalam kitab Yohanes tadi mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Waktu itu bumi belum terbentuk, belum ada, Tuhan sudah ada. Nah, tidak seperti kita adik-adik. Kita ini sudah ada. Beda Tuhan. Tuhan itu sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan langit ke bumi. Adik-adik tahu itu ya, bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan. Bahkan yang menciptakan kita adalah Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan itu tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Karena Dia adalah pribadi yang ajaib, agung, hebat, dan dahsyat. Maka dari itu adik-adik, seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dari dahulu, dari segala sesuatu yang belum ada, Dia sudah ada. Wah, hebat kan adik-adik Allah yang kita sembah? Bukan Allah yang kita baru ciptakan, bukan sesuatu yang baru-baru ini. Tapi Allah yang kita sembah itu memang benar-benar ada. Sangat jauh sebelum segala sesuatu ada. Kalau adik-adik baca kitab Kejadian, nah di situ ada hari-hari penciptaan. Bagaimana kita tahu kan adik-adik yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap Allah yang kita sembah itu tidak penting. Kita tidak boleh menganggap bahwa ketika kita berdoa, ketika kita bersembahyang kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu bukanlah hal yang penting adik-adik. Nah, kakak mau katakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah membuktikan bahwa kita sedang mempercayai Allah yang dahsyat itu adik-adik. Allah yang satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain. Kenapa kita harus menyembah Allah itu adik-adik? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu? Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah adik-adik. Nah, Allah itu tidak boleh digantikan oleh apapun adik-adik. Tidak boleh digantikan dengan harta, tidak boleh digantikan dengan mainan, tidak boleh digantikan dengan gadget-gadget adik-adik, tidak boleh digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Gak mungkin kan kita menggantikan posisi Tuhan dengan ciptaannya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mau Dia menjadi yang pertama dan satu-satunya dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik semua ikutin kakak yuk. Saya mau Yesus, Tuhan Allah menjadi satu-satunya dalam kehidupan saya. Yuk ulangin lagi semua tangannya. Saya mau Tuhan Yesus menjadi Allah saya yang satu-satunya. Nah, semua udah ngikutin ya, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya satu-satunya adik-adik. Dan Dia Allah yang dahsyat. Kalau adik-adik denger nih cerita dari bangsa Israel yang dulu, gimana Tuhan menyertai bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menolong. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, berdaulat dan berkuasa adik-adik. Maka Dia layak disembah oleh bangsa Israel dan oleh kita saat ini untuk selama-lamanya. Kita adalah orang yang berdosa adik-adik. Nah, kalau kita percaya, kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa adik-adik. Kita ini kan diciptakan oleh Tuhan Allah yang hebat. Ketika kita berdosa adik-adik, maka kita perlu Allah yang menciptakan kita itu untuk berkorban dan menebus dosa kita adik-adik.
Karena apa? Kenapa harus Allah melalui Yesus yang mati di kayu salib? Oh, adik-adik tahu ya, ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah bentuk kasih dan kedahsyatan Tuhan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang ajaib, yang satu-satunya yang mempunyai kita, Tuhan kita yang memiliki Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Allah nggak mau meninggalkan kita adik-adik ketika manusia jatuh dalam dosa. Ingat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Tapi Tuhan masih menyayangi manusia dengan cara Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya. Nah adik-adik, ini adalah contoh, ini adalah bukti bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu adalah yang dahsyat. Allah yang memiliki kita. Kenapa? Karena adik-adik kita diciptakan Allah nih. Udah diciptakan. Nah terus Allah lihat, wah manusia udah jatuh dalam dosa. Allah tidak bilang, ya udah buang aja. Ya udah nggak perlu, nggak butuh. Nah tapi adik-adik, Allah begitu baik sehingga dia dalam wujud Yesus datang ke dunia selamatin kakak, selamatin adik-adik, selamatin semua orang yang mau percaya kepada dia. Wow, baik kan Tuhan kita adik-adik, Allah yang kita sembah, Allah yang satu-satunya, sangat baik adik-adik. Maka dari itu adik-adik percaya kita perlu yang namanya Allah yang dahsyat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dia adik-adik yang mampu selamatkan kita. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang mampu? Mengapa hanya Allah yang mampu selamatkan kita adik-adik? Karena dia yang menciptakan kita, karena dia yang membentuk kita, karena dia yang merancang kehidupan kita adik-adik. Maka dari itu kita harus mengakui di dalam hati kita, tidak hanya di perkataan kita, tetapi dalam kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, hanya ada satu Allah dan satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain. Amin. Amin. Mana suaranya? Haleluya. Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik sangat sukacita dan luar biasa di rumah saat menyaksikan ibadah ini, saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik ya, kita hanya punya satu Allah yaitu Yesus yang sudah selamatkan kita adik-adik. Ketika Yesus sudah selamatkan kita, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus adalah dengan bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah nama Tuhan. Itu adalah cara kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya. Adik-adik tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh melupakan Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik tidak boleh menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun. Karena apa? Karena Dia yang sudah mengasihi kita, karena Dia yang sudah selamatkan kita, karena Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa sih di sini yang gak senang dosanya, kesalahannya diampuni? Mungkin adik-adik pernah melakukan kesalahan kepada orang tua. Nah, waktu adik-adik salah, adik-adik diampuni. Ya udah, papa mama ampuni. Seneng gak dimaafkan? Seneng dong. Nah, begitupun kehidupan kita adik-adik. Kita ini dulu berdosa, kita ini dulu salah. Kita ini dulu ada dalam lumpur dosa. Tapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan membersihkan kita, Yesus mengampuni dosa kita. Kita harus berbahagia adik-adik, kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena ketika Yesus selamatkan kita, kita adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus sendiri. Wah, seneng dong kalau kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita punya barang yang kita suka aja kita seneng adik-adik. Apalagi Tuhan memiliki kita. Tuhan itu sangat cinta sama kita adik-adik. Sangat senang dengan kita. Apalagi ketika melihat adik-adik di rumah berdoa. Melihat adik-adik bersekutu di rumah bersama dengan orang tua. Melihat adik-adik taat kepada Tuhan. Nurut sama orang tua. Perkataannya baik. Tingkah lakunya baik. Semuanya baik. Tuhan senang melihat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita harus memiliki kepercayaan ini yang tidak boleh diganggu oleh siapapun dan oleh apapun. Oke? Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesuslah penyelamat kehidupan kita. Di mana kita mengakui Yesus adik-adik? Bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tapi di segala tempat. Kita mau yakini, kita mau percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang sudah selamatkan kita. Wah, hebat ya Tuhan Yesus adik-adik, dahsyat ya Allah yang kita sembah.
Kalau kita sudah pernah dengar cerita-cerita bagaimana Allah melakukan mujizat bagi bangsa Israel, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel, bagaimana Tuhan mengutus nabi-nabi, bagaimana Yesus datang menyelamatkan. Wah, itu sangat luar biasa adik-adik. Kalau adik-adik lihat cerita di dunia ini nggak ada cerita yang sedahsyat Yesus. Karena apa? Karena memang cuman Yesus yang hebat dan dahsyat adik-adik. Maka dari itu adik-adik harus setia kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah selamatkan adik-adik. Sudah angkat adik-adik dari lumpur dosa. Sudah membawa adik-adik kepada kebenaran. Kepada suatu tempat yang bagus dan baik. Dulu kita ini di dosa adik-adik, kotor. Waduh, adik-adik suka main kotor nggak? Nggak suka ya. Kadang, gimana gitu kalau lihat kotor, jijik ya. Pasti pengennya, dibuang aja deh gitu ya. Tapi Tuhan, adik-adik ketika lihat kita berdosa kotor, Tuhan nggak jijik loh sama kita. Dia angkat kita, Dia bersihkan, Dia pindahkan kita ke satu tempat yang bersih bersama-sama dengan Dia. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik udah dibersihkan sama Tuhan Yesus, sudah dibasuh, udah bersih, udah dekat sama Tuhan Yesus, adik-adik mau kembali ke tempat yang kotor lagi? Enggak kan? Nah, adik-adik begitupun dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah dibasuh oleh Tuhan Yesus, udah ditolong oleh Tuhan Yesus, kita harus terus menjaga itu adik-adik. Menjaga kekudusan, menjaga kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kehidupan kita. Nah, adik-adik, ingat adik-adik ya, hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak kita puji, kita sembah. Dia Allah yang benar, Allah juru selamat dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang gak penting. Tuhan itu sangat penting buat adik-adik, penting buat kakak dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan tidak penting, bagaimana kita hidup? Sedangkan nafas nih, coba nafas. Nah, itu dapatnya dari mana nafas kita? Kita bisa bergerak, kita bisa bersuara, kita bisa mengangkat tangan. Dari mana kekuatan itu? Semua datangnya dari Tuhan adik-adik. Wow, dahsyat ya Tuhan. Bisa menciptakan kita dengan sempurna, dahsyat, dan baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menyembah dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tujuannya adik-adik. Maka dari itu adik-adik yang di rumah terus taat sama orang tua. Itu adalah cara kita juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik terus semangat dalam kehidupan. Mungkin yang lagi sekolah di rumah, adik-adik percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Adik-adik ketika mau belajar berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati, melindungi adik-adik semua. Nah, jangan lupa adik-adik terus andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap terus rajin dan taat. Karena ada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan pernah takut. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang dahsyat. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Betapa Tuhan sudah memberkati kami dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami mau terus menyembah, menghormati, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami terus menjadi anak-anak yang taat dan setia, turut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan turun atas kami. Kami diberkati dalam segala hal, orang tua kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Kami mau terus mengakui bahwa Tuhanlah Yesus satu-satunya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya. Yang percaya kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetap terus semangat adik-adik. Andalkan Tuhan karena Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Haleluya. Bye-bye. Terima kasih atas pelayanan Kak Samuel Perangin Angin. Tuhan Yesus memberkati.
Hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang benar dan juru selamat kita semua. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk bangsa negara kita, untuk gereja anak dan opa-oma kamu. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum itu kita naikkan lagu Jadikan Aku. karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau yang lalui Tuhan. Biar Tuhan tangan-Mu saja ya Tuhan yang bekerja atas bangsa Indonesia ini. Engkau juga yang berkati bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini penuh dengan sukacita dan damai-Mu Tuhan. Engkau juga yang pulihkan ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya Tuhan Yesus Elia. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk Oma dan Opa Paul ya Tuhan, berikanlah panjang umur dan sehat selalu, dan juga Tuhan berikanlah damai sejahtera untuk keluarga besarnya maupun Opa dan Oma Paul ya Tuhan, dan juga berikanlah rezeki pada keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus Tuhan, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja anak Bleski Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang tambahkan jiwa-jiwanya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para PGA Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan kerinduan lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para JGA. Biarlah Tuhan Kau yang berkati mereka Tuhan. Biar mereka semakin dekat dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus selalu amin. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia di dalam hidupnya kami Bapa. Kami percaya Tuhan, doa kami telah sampai kepadamu dan kami percaya akan Tuhan kabulkan pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku
ingin mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan dan Kak Devina. Blessed Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak sekarang ditayangkan jam 11 pagi di YouTube channel Blessed Kids. Yang kedua, doa dan puasa untuk para PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore pada hari Rabu. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap berdisiplin dan semangat. Disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Jangan lupa menggunakan masker untuk jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, cuci tangannya, dan yang penting, tidur yang cukup. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik harus tetap berada di dalam rumah saja dan melakukan aktivitas di rumah saja. Kurangi aktivitas yang di luar ya. Yang kelima, selama di rumah saja, adik-adik harus tetap bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, supaya adik-adik pintar. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk baca Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian Blessed Kids News pada hari ini. God bless. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang tibanya kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau mengizinkan anak-anak kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau juga kiranya yang memimpin anak-anak ini, supaya mereka percaya betul-betul kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat. Engkau adalah satu-satunya yang patut disembah. Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut ditinggikan dan diagungkan. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberikan kepada mereka keberanian untuk mereka berani bersaksi kepada teman-teman mereka yang belum percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Dan selamatkan juga keluarga mereka yang belum percaya kepadamu. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati guru-guru yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati dalam mata pencarian mereka, berkati keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Allah surga, Allah Roh Kudus tercurah kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, hanya Tuhan Yesus, penolong kita, penghibur kita, dan sumber sukacita kita. Amin. Amin. Tetap berdoa, Tetap membaca firman, Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. rajin belajar, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Blessed Kids YouTube channel.